Kelas itu terus wajar merupakan 8 tindakan di rumah dan yang kerja dan jumlah tidak berat. Semoga Bapak selalu menjaga mereka dan mendapat mereka dengan baik. Ketua ketua sedang menjalankan tugas tadi. Semoga Bapak selalu mengampuninya agar tidak menjadi penghalang kepada mereka. Tuhan doa ini kami sampaikan untuk kalian sesuai Islam kami. Amin. Ada yang menjadi kesepakatan kita di dalam kelas, yaitu yang pertama, ketika anak-anak mau bertanya, silakan diangkat tangan dan berdiri. Kemudian, ketika ada anak-anak yang mau keluar, silakan minta izin dulu, wajib harus diizinkan oleh guru, baru boleh keluar. Kemudian ketika ada tugas nanti harus dilaksanakan dengan jujur. Oke. Hari ini yang menjadi topik daripada pembelajaran kita yaitu organ sistem pencernaan manusia. Menurut kalian, apa saja salah satu yang kalian tahu tentang apa itu sistem pencernaan manusia? Apa saja, satu saja yang kalian tahu? Yang pertama apa, Martin? Mulut. Kemudian, apa lagi? Siapa? Kerongkongan. Nah, di sini sistem pencernaan manusia terdiri 6. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan ke-6 yaitu itu yang terakhir. Nah, kita jelaskan satu persatu. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut, di mana di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Ya, itu sistem pencernaan yang pertama, yaitu melalui mulut. Kalian bisa makan? Bisa. Jadi kalian makan melalui mulut. Nah, setelah kalian makan melalui mulut, baru dari mulut masuk ke kerongkongan, di mana setelah makanan dikunyah
oleh enzim pepsin, renin, serta asam klorida. Ya, jadi dia dari mulut masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Setelah ke lambung apa? Masuk ke usus halus. Ya, jadi di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Nah, di situ setelah usus halus ada juga usus besar. Usus halus itu adalah usus yang pernah memotong babi. Pernah. Di situ ada usus yang kecil-kecil yang panjang dia nanti. Jadi itu usus halus. Itu ada di gambar di depan sekalipun terlalu besar. Jadi saya berharap anak-anak bisa tahu apa itu usus halus. Dan kemudian setelah masuk di usus halus, baru masuk di usus besar. Di situ makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Nah, maka sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air. Nah, di situ juga di dalam usus besar terdapat bakteri yang namanya bakteri E. coli. Apa nama bakterinya? Bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Sehingga setelah diproses oleh usus besar masuk ke anus. Jadi sisa makanan dari usus besar, pencernaan ataupun feses kemudian dibuang melalui anus. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah paham. Sudah paham kan? Sudah mengerti. Jadi Ibu mau memberikan kerja kelompok buat kalian. Silakan kalian bahas apa nanti yang Ibu berikan dalam tugas kelompok. Ini kelompok 2 bagian perempuan dan ini kelompok 1. Silakan dulu bergabung. Di sini mendekat di sini yang dekat dan dulu itu. Di sini bergabung yang dua. Silakan diperhatikan gambar yang tertera pada apa yang mereka lakukan di situ. Ini yang dibahas. Apa saja yang menjadi diskusi yang mereka lakukan di situ.
Jadi berikan pendapat kalian. Ini gabung di sini saja, di sini. Yang 3 warna di sini. Sudah? Sudah? Oh, posisi hidup terbaik. Oke, sudah siap? Nah, pada kelompok 1, apa saja yang sudah kalian baca dan apa yang menjadi kesimpulan bagi kalian? Tidak boleh makan kalau posisi kecil. Tidak boleh Makan kalau posisi tidur. tertidur. Oke, kelompok 2. Tidak boleh makan terburu-buru.
Silakan dibahas lebih lanjut ya. Apa sama kalian? Kenapa kalian tidak boleh? Kenapa di dalam cerita itu dia katakan tidak boleh makan terlalu terburu-buru? Apa? Kamu silakan. Tentu saja di dalam usus halus terutama di dalam terdapat enzim-enzim intermotivasi Besarkan suara. Enzim-enzim tersebut dihasilkan oleh kerja pankreas dan berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Mantap. Jadi itulah sampai di situ saja dulu diskusi kelompoknya. Sekarang Ibu memberikan tugas. Ini tugas nanti dikerjakan di rumah. Ini kalian jawab. Jadi di sini nanti kalian berikan jawaban apapun apa nama-nama yang harus yang sudah kalian simpulkan di diskusi kalian tadi. Apa saja yang kalian simpulkan di diskusi kalian tadi? Oke? Kalian simpulkan di sini. Kalian serahkan ibu depan. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kembali ke tempat semula. Yang dua orang ini kembali ke tempat semula. Oke. Sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita, Ibu bertanya dulu. Ada berapa sistem pencernaan pada manusia? Ada 6, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tugas diserahkan minggu depan dan kita berisi kembali. Yang bisa memimpin kita dalam doa siapa? Oke, silakan. Lagu nanti lagu di akhir ya. Doa dulu. Teman-teman harus kita berdiri.
Thank you.